Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku bakal nge-vlog ya, vlog pertama kali atau mungkin kesekian kalinya ya, karena udah lama banget aku gak nge-vlog sampai aku lupa ini vlog keberapa. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian dan aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke FPK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Karena kebetulan aku kuliah di sana, jadi aku bakal sharing di vlog ini tentang di FPK itu ada apa aja sih. So, abis ini aku bakal ngajak kalian ke sana dan ntar kalian bakal lihat sendiri di FPK itu ada apa aja. Nanti setelah vlognya beres, di akhir video aku juga bakal sharing tentang informasi-informasi yang menarik dan berguna buat kalian yang pengen masuk ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, stay tune. Ya, jadi sekarang kita lagi jalan-jalan di sekitar FPK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bisa lihat sekitarnya, belakang ada gedung. Nah, kita lagi jalan-jalan dulu. Kita bakal review mulai dari gedung A sampai gedung F, karena di sini ada A, B, C, D, E, F, ada 6 gedung ya. Kita cek dulu. Oke, ini adalah gedung B. Kalau dari di samping ya, bisa kalian lihat, di sana ada akuariumnya. Jadi ada 3 akuarium besar ya, dan tiga-tiganya sama-sama air tawar. Nah, jadi gedung B ini biasanya dipakai buat foto-foto nih, kalau misalkan habis seminar, habis apa, biasanya orang bikin foto di depan gedung B. Nah, gedung B sendiri dibagi menjadi 8 lantai, yang mana setiap lantainya itu isinya beda-beda. Tuh, ntar kita coba masuk ya. Gedung B. Gila banget lampunya nggak dinyalain kalau liburan. Ayo kita naik lift. 8 lantai. Kita ke lantai berapa? Nah, ini informasi ini ya, lantai-lantainya bisa dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambahan di lantai 2 ini ada akuarium juga. Tapi bedanya ini akuarium air laut. Itu tadi kan yang laut. Sama juga di sana juga ada satu. Ayo kita lanjut ke lantai selanjutnya. Ini tadi yang sekilas lantai 2. Terdiri dari berapa ruangan. Ya udah, daripada kita naik lift nih, kita naik tangga aja. Jadi selain ada lift, ada tangga darurat juga sebenarnya. Cuma buat kalian yang buru-buru, misalkan liftnya penuh, bisa naik tangga. Walaupun capek ya, 8 lantai gitu kan. Ada yang lantai 8. Ya cuma namanya juga olahraga. Ya semangat. Lihat guys, ada ayam kampung, bukan ayam bekisar itu ya. Selanjutnya ini ada gedung D. Gedung D ini merupakan salah satu gedung yang biasa dipakai buat kuliah. Biasanya terdiri dari berbagai kelas di dalamnya. Oke, ini belakang aku adalah beringin pusat yang biasa jadi tempat buat santai-santainya anak FBK. Saya lihat di atas beringinnya, gede banget dan tinggi banget. Ini ada tempat-tempat berduduknya. Jadi biasanya pada duduk di sini kalau misalkan lagi nyantai-nyantai, soalnya mengelilingi gedung-gedung yang ada di FPK. Jadi lihat ya, ini ada gedung D tadi. Terus ini gedung C. Nah, ini gedung A nih. Ada bangunan baru yang dibikin. Ini adalah gazebo FPK. Jadi buat tempat-tempat tambahan kalau misalkan mau duduk-duduk di sini. Dan ini belum beres ya, makanya masih digaris polisiin. Gedung A ini sebenarnya isinya ada kelasnya juga, tapi di dalamnya itu ada beberapa tempat lain seperti lab dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya, kurang lebih ini isinya. Ada 2 lantai, yang bawah ini biasanya isinya lab-lab semua. Ada tempat duduknya juga. Aduh, nggak kelihatan. Nah, ini kanan ada lab, kiri ada lab, bisa dipakai buat praktikum. Dan jangan lupa ya guys, kampus jarang masuk memakai sandal jepit. Baiknya kalau kita ke kampus jangan pakai sandal ya, pakai sepatu nih kayak gini. Ini gedung A dan tadi gedung B ada di depan. Jadi kita udah ke sana sebentar. Nah, gedung A ini nyambung ke gedung C gitu. Dan C gedungnya nyambung ke gedung yang D. Jadi sebenarnya hampir semua gedung di sini tuh terhubung ya. Dari B sana kita bisa ke gedung A, terus dari gedung A kita bisa ke gedung C, dari gedung C kita bisa ke gedung D. Terus ini ikan-ikan dan ikan sapu-sapunya di situ. Dan lumba-lumbanya juga. Ini kita sedikit sneak peek aja yang di gedung D. Nih dalamnya.
begitu ya. Jadi bawahnya ada kelas, tapi ada lab juga kalau nggak salah. Terus ada lantai 2-nya lagi, lantai 3 itu kelas juga. Oh iya, salah satu tempat fasilitas yang punya sampai kita juga sebenarnya kita punya isinya kolom-kolom ya. Tapi hari ini nggak dibuka karena hari ini hari Minggu. Kita lihat sedikit aja. Nah, di sini ada banyak banget kolam dan akuarium yang biasanya diisi sama ikan-ikan. Nah, itu ada kolam-kolam yang biru, biasanya ada ikannya. Atau apa ya, mungkin hewan-hewan atau tumbuhan laut lainnya. Atau air ya, sebenarnya lebih ke air. Ini lebih dikhususkan buat jurusan atau prodi-prodi yang emang fokusnya ke budidaya, sumber daya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian anak ilmu kelautan atau ikan, itu bakal jarang kesini. Bahkan aku sendiri belum pernah kesini. Nah, terus sampingnya ada lab, yang mana labnya nyambung ke tempat kolam-kolamnya tadi. Ini lab yang nyambung ke gedung D. Kita lanjut lagi ke belakang. Jadi selain ada banyak gedung, FPK juga punya 2 lapangan sebenarnya. Walaupun kondisinya sekarang lagi kurang rapih ya, bisa dilihat di belakang. Ini adalah lapangan voli, biasanya dipakai buat main voli atau bulu tangkis juga bisa biasanya. Dan di belakangnya juga ada musolanya atau biasanya dibilang Masjid Bahrul Ulum ya. Terus kalau kita jalan-jalan lagi ke belakang, itu bakal tembus ke gedung F dan ruang serbaguna. Nah, ini bisa kita lihat ada gedung serbaguna yang ini dan gedung F yang ada di sebelah kanannya. Nah, gedung F ini sebenarnya lebih fokus ke laboratorium dan isinya itu ada berbagai macam koleksi ya dari hewan-hewan yang udah diawetkan gitu. Biasanya kalau kalian ada kelas ichtiologi yang tentang ikan-ikan buat dites-tes gitu. Tapi ini emang dikhususkan buat yang ada berkepentingan aja. Di sini kita bisa lihat dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan di dalam laboratorium. Kita bisa lihat sedikit. Nah, ini salah satu contoh hewan yang diawetkan. Ini ada penyu sisik, ada kepiting tapal kuda, ada penyu lagi di sana. Di bawahnya ada kerang-kerangan yang udah gede dan diawetkan. Di sana ada juga koleksi-koleksi lainnya. Dan kelebihan juga di gedung F ini, dia punya yang namanya rooftop ya. Di atas itu jadi selain di bawahnya ada laboratorium, ada tangga yang menuju ke atas dan itu ada aula serbaguna yang bisa dipakai buat berbagai macam kegiatan. Mungkin contohnya ya kayak yudisium dan acara-acara besar lainnya butuh aula. Kita bisa naik ke atas ini dan di atas ada aula. Pakai coba naik ke atas aja. A few inches later. Lantai 2 isinya lab juga sih. Ruang lab sosial ekonomi perikanan dan kelautan. Naik lagi atau lantai lagi. Ada kucing. Lantai 3, oh bisa kelihatan dari atas ini. Nah, sayangnya pintunya dikunci. Jadi kalau kalian naik ke lantai 3 di gedung F, kalian bisa lihat di depan ada rooftop yang bisa dipakai buat ada acara-acara. Dan sebelah kanannya ini itu ada aula serbaguna yang bisa dipakai buat acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan di FPIK. Oh, bisa kelihatan dari sini. Ini gedung B-nya lantai 8 ya. 8 lantai, makanya tinggi banget, paling tinggi di FPIK. Terus kita bisa lihat ada MIPA Center dan gedung-gedung di UB lainnya. Oke, kita turun lagi. Aduh, ngos-ngosan naik turun tangga. Informasi di FPIK, gedung yang ada liftnya cuma gedung B doang. Jadi buat gedung sisanya kita harus rajin-rajin buat naik turun tangga agar agak sehat. Ini tempat gedung serbagunanya. Buat nyimpan alat-alat lab biasanya disimpan di sini. Lagi-lagi nggak dibuka karena hari ini hari Minggu. Kalau dari gedung F ke kanan lagi, kita bisa menemukan ada kantin. Ini adalah gedung E. Yang tadi gedung F, ini gedung E. Ada dibagi jadi 2 lantai. Lantai pertama itu buat kantin, yang ini buat dosen-dosen biasanya. Yang ini buat mahasiswa-mahasiswanya. Cuma gara-gara hari Minggu jadi tutup ya, karena siapa sih yang mau kantin hari Minggu. Nah, buat di atasnya itu adalah gedung ruangan-ruangan buat berbagai organisasi atau lembaga-lembaga di FPIK, misalkan BEM, terus mungkin LSM, LOF lainnya, itu punya ruangan di dalam. Dan di sampingnya kita punya lapangan basket dan ada itunya juga tuh, ya ada tempat-tempat kecilnya buat kita bikin acara segala macam. Ini gedung basket, lapangan basket bisa dipakai buat main basket atau main futsal dan lain sebagainya. Kalau kita jalan terus dari lapangan basket ke sini, kita bakal nembus ke sampingnya. Sini ada gedung punya Fapet, bisa dipakai buat Fapet, Fakultas Peternakan. Di sebelah kanan aku
Ini adalah tempat buat kolam-kolamnya tadi. Jadi sebelah sini itu ntar gedung D itu nyambungnya. Dan buat yang pengen jajan yang cukup eksklusif, kalian bisa datang ke Prima. Jadi di sini ada Prima Mart buat kalian jajan-jajan. Kalau misalnya nggak mau jajan di kantin, kalian bisa datang ke Prima sini. Ini tempat parkir buat yang bawa motor. Kalau misalnya penuh, kita bisa numpang di parkiran atau peternakan. Ada 3 lantai soalnya. Jadi lumayan luas, cukup buat motor-motor gitu. Lagi-lagi aku minta maaf karena syutingnya hari Minggu, jadi bener-bener kosong. Biasanya di FPK itu budayanya kampus itu rame. Mungkin karena mahasiswanya emang lebih sering dan rajin buat ngerjain apa-apa di kampus. Makanya dibuatin lagi dah tuh gazebo-nya, tempat duduknya lagi, biar memadai gitu. Jadi nggak ada yang lesehan di mana-mana. Tapi karena hari ini hari Minggu, plus masih libur semester 2, jadi nggak ada yang kampus deh. Ini udah buka gazebo-nya buat tempat duduk, tapi karena kosong jadi sampai berdiri seperti ini. Kelihatan udah punya ya. Ini OTW diresmikan dan berapa stafnya dan colokannya. Jadi aman kalau misalkan yang mau ngerjain tugas sambil ngecas. Terus kita sambung lagi ke belakang gedung B, antara gedung B sama gedung A. Ini sebenarnya biasanya dibuka cuma gara-gara hari Minggu jadi tutup. Di sini juga ada tempat buat duduk-duduk juga. Nah, di antara gedung B dan gedung A. Nah, kalau kalian lanjut terus dari belakang gedung B ke sini, kalian bakal nembusnya ke masjid. Ini pelataran masjid belakang. Jadi ada terasnya, biasanya dipakai buat jamaah perempuan buat itu. Nah, ini teras yang buat laki-lakinya. Jamaah laki-laki biasanya di sini. Ini langsung berhadapan dengan lapangan voli. Ini ya biasanya kalau sholat bisa sambil nyantai-nyantai di sini, dan ada kamar mandinya juga. Pasti mendukung lah. Oke, jadi kurang lebih begitu ya sedikit tour dari aku tentang FPK. Dan kalau sekarang aku bakal sedikit sharing-sharing informasi-informasi yang mungkin menarik dan penting buat kalian yang mau masuk ke FPK. Di FPK sendiri itu masuknya menurut aku cukup ya bukan susah banget ya, karena ya jangan bayangin masuk ke FPK itu kayak masuk ke teknik atau kedokteran. Dan sebenarnya buat kalian yang pengen masuk ke FPK atau yang udah masuk ke FPK nih dan lagi mau jadi maba, itu kalian sebenarnya cocok banget dan pas banget buat masuk ke FPK. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia itu peluang kalian kalau masuk ke perikanan dan ilmu kelautan itu masih cukup besar ya prospek kerjanya. Apalagi Indonesia kan lautnya gede banget, dan itu yang membuat kalian prospek kerjanya itu lebih jelas lah, dan masih banyak gitu. Apalagi buat kalian yang nggak suka kerja di kantoran yang cuma duduk-duduk doang, kalian yang lebih suka kerja di lapangan, entah itu naik kapal, mancing atau apa, itu bakal cocok buat kalian masuk ke FPK ini. Nah, sebelum ke prodi aku pengen jelasin kalau di FPK itu punya 3 jurusan utama, dan dari 3 jurusan itu terdapat 6 prodi. Yang pertama ada agrobisnis perikanan, budidaya perairan, manajemen sumber daya perairan, pemanfaatan sumber daya perikanan, terus ada ilmu kelautan, dan yang terakhir itu ada teknologi hasil perikanan. Di FPK sendiri juga punya website FPK yang nanti aku bakal share di deskripsi ya. Kalian bisa lihat di sana buat link website FPK-nya. Yang paling sering dijadiin buat orang-orang kalau habis lulus adalah kita punya akuarium. Yang mana akuarium itu dia ada di gedung B, depan gedung B, dan itu isinya ikan air tawar. Kalian yang masuk ke FPK pasti bakal sering banget buat foto di sana, entah itu beres praktikum atau mungkin beres kuliah, mungkin kalian semprosenas pegang bunga di sana. Mungkin bakal ngerasain itu kalau misalkan masuk ke FPK. Ngomong-ngomong soal praktikum, kalian kalau masuk ke FPK sebenarnya termasuk fakultas yang praktikumnya tuh banyak banget. Apalagi contohnya di program studi IKA ya, ilmu kelautan. Aku sendiri di ilmu kelautan itu banyak banget praktikumnya. Bahkan satu semester itu bisa semua mata kuliahnya bisa full praktikum. Walaupun hektik ya, pasti kerjanya banyak, laporannya banyak, dan kalian harus nyiapin waktu, ngorbanin waktu buat mata kuliah kalian, buat praktikum kalian, buat kuliah kalian. Tapi terbalas lah. Kalian bakal sering-sering ke pantai kalau masuk ke ilmu kelautan, dan pengalaman yang kalian dapat insya Allah banyak sih. Entah itu budidaya ikannya, entah itu melihat kondisi pantai, laut, atau mungkin sekedar manajemennya aja. Itu menurut aku cukup bagus sih. Tergantung kalian masuk ke prodi mana. Selanjutnya buat kalian yang nanya, di FPK bisa aktif organisasi nggak sih?
Menurut aku bisa banget, karena di FPIK itu punya banyak banget organisasi. BEM pasti ada, DPM. DPM itu ada. Kalau misalkan kalian mau ikut organisasi yang lain, ada juga. Ada diantaranya itu ada home band, di FPIK tuh punya home band. Kita juga punya organisasi yang tentang olahraga, itu ada namanya Butal. Kalian juga kalau misalkan tertarik dengan dunia Islam itu ada namanya Fisheries Diving Club, atau dibilang disingkatnya FISDIC. Terus buat organisasi lainnya, kalau misalkan kalian suka kerohanian Islam, ada di FPIK namanya Foxy. Pokoknya kesempatan buat kalian aktif di non akademik itu gede kok kalau kalian masuk ke FPIK. Jadi jangan khawatir kalian cuma sibuk doang ngerjain praktikum kuliah, tapi kalian nggak bisa aktif di dunia luar. Bahkan kalau kalian nggak usah repot-repot gitu mau keluar fakultas, di dalam fakultas saja udah menyediakan banyak banget organisasi yang bisa kalian ikutin. Kalau misalkan dirasa kurang, kalian bisa ikut UKM atau organisasi-organisasi yang ada di luar fakultas. Kayak misalkan eksekutif mahasiswa, atau organisasi-organisasi kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa ya. Itu kalian bisa ikut kalau misalkan kalian merasa kurang gitu sama organisasi yang ada di FPIK. Cuma sedikit catatan dari aku, pastikan ketika kalian ikut organisasi, kalian juga harus tahu diri. Karena ya seperti yang udah aku bilang di awal, di FPIK itu praktiknya banyak. Nah jadi dari aku sih, pokoknya pintar-pintar aja buat ngatur waktu kalian. Sehingga ketika kalian aktif di organisasi, kalian gak ketinggalan juga di kuliah. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan di vlog kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan tentang di FPIK itu kayak gimana, kalian bisa langsung tanyain aja di kolom komentar. Komen sebanyak-banyaknya dan insya Allah aku bakal jawab secepatnya juga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dikasih like-nya dan juga subscribe buat yang belum, biar kalian gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Aku bakal terus rajin ngupload kalau misalkan kalian suka sama konten-konten aku. Terakhir, jangan puas untuk belajar dan sampai jumpa lagi. Dadah.